sesudah Epifani. Ibadah saat ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, mengingat virus COVID-19 masih menjadi pandemik di tengah-tengah kehidupan kita. Pemberitaan firman di dalam ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendrik Victory Siasaleh. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati kita sekalian dalam ibadah pagi yang indah ini. Ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punyaan Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita yang hadir di tengah-tengah jemaatnya dengan bernyanyi. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah dari minggu kedua sesudah Epifani saat ini. Dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 22. Kisah Para Rasul pasal 22 yang berkata pada ayatnya yang ke-14. Allah nenek moyang kita telah menetapkan untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat
dan yang kau dengar. Kisah para Rasul pasal 22 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Demikian Anas pembimbing di ibadah minggu kedua sesudah Epifani. Jemaat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Doa hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dimuliakanlah namamu, kekal dan yang berkesudahan. Engkaulah pencipta, memelihara, dan juru selamat kami yang hidup. Engkau berkenan mempersekutukan kami untuk beribadah kepadamu. Meski kami tidak dapat berkumpul di ruang ibadah, gerejamu, namun engkau melayakkan kami tetap menjadi gerejamu yang hidup di setiap keberadaan kami. Ya Tuhan, dalam ibadah minggu ini, kami bersehati mengaku kesalahan dan dosa kami, dan memohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni kami dan juga sesama kami. Sudilah mengampuni kami semua, ya Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Allah yang penyayang dan pengasih,
Kami mohon perbaharulah dengan kuasa roh-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengan mendengar pengakuan dosa dan permohonan sungguh-sungguh untuk belas kasihan Tuhan, firman Tuhan datang sebagai berita anugerah. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menerima firman-Nya sebagai perintah hidup baru yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai 21. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahatnya itu nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita sekalian. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita dan di seluruh dunia.
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman dan marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau memperkenankan kami pada saat ini untuk menerima firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami Tuhan sebagai ciptaan di saat berhadapan dan menerima firman-Mu. Oleh karena itu, kami memohon kepada Engkau Tuhan Allah Bapa di sorga, karuniakanlah kami hikmat-Mu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing untuk memahami dengan benar, menerima dengan baik firman Tuhan yang Engkau tabur. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Haleluya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa dengan firman Tuhan melalui kesaksian Injil Yohanes yang menyatakan mujizat Yesus yang pertama adalah mengubah air menjadi anggur. Ini tentu berbeda Bapak Ibu Saudara jemaat dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kalaulah kita melihat pada Injil Matius misalnya, mujizat apa yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus menyembuhkan banyak orang. Pada Matius pasal 4 dikatakan Yesus mengajar dan semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit, sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Lalu kita lihat di Injil Markus. Di Injil Markus, mujizat Yesus yang pertama ditampilkan oleh Injil ini adalah pada waktu itu, pasal 1, pada waktu itu dalam rumah ibadah ada seorang yang kerasukan roh jahat. Tetapi Yesus menghardiknya. Diam, keluar roh jahat itu sambil menjerit dengan suara. Injil Markus, mujizat Yesus yang pertama adalah mengusir setan. Yang ditampilkan pertama kali. Dalam Injil Lukas, mujizat Yesus yang pertama kali ditampilkan adalah dalam Injil Lukas terjadi di saat Yesus ada dalam rumah ibadah di Kapernaum. Dikatakan di sini Yesus mengusir roh jahat. Mengusir roh jahat. Tapi sebelumnya di Nazaret pun telah ada kesaksian tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Dan ayat 27 demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beda dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes mengubah air menjadi anggur. Kalau kita melihat pada ceritanya, yang pertama tentu kita akan menerima pesan betapa hebatnya kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi manusia dan dalam keberadaannya sebagai manusia tidak membuat kuasanya takluk di bawah hukum alam. Air diubah menjadi anggur. Jadi anggur minuman, bukan buah anggur tapi anggur minuman. Dengan kualitas yang terbaik, yang baik pula. Pada ayat 10 dikatakan, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dan apa air yang dipakai Bapak Ibu Saudara untuk mengubahnya menjadi anggur? Itu air pembasuhan. Pada ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi. Pembasuhan artinya apa? Air cuci tangan. Air cuci kaki.
Bahasa kita sekarang apa? Air kobokan. Dari air kobokan untuk bersih-bersih, untuk cuci-cuci itu diubah Yesus untuk menjadi anggur. Jadi kita secara pesan yang bisa kita dapat dari kisah ini adalah yang pertama, betapa luar biasa kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, pesan yang kedua adalah betapa luar biasa kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dari mana kita bisa belajar tentang itu? Dari ketaatan dia untuk menolong ibunya. Dari kepatuhan dia untuk melakukan apa yang ibunya harapkan dari dirinya. Ketika ibunya Maria berkata, mereka kehabisan anggur, Maria tidak bilang, tolong lakukan sesuatu, tidak. Tapi itu satu sinyal, Tuhan terima, Yesus terima. Yesus katakan, mau apakah engkau daripadaku ibu? Apakah ada jawabannya ibu Yesus? Tidak ada ibu Yesus menjawab pertanyaan Yesus. Ketika Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu? Tidak ada ibu Yesus, Maria tidak merespon pertanyaan Yesus. Tapi Maria malah berkata, apa yang kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya apa? Artinya Maria sudah tahu bahwa Yesus bisa diharapkan, bisa diandalkan. Maria sudah tahu ketika dia berkata, mereka kehabisan anggur. Tanpa harus ada ucapan meminta, tanpa harus ucapan memohon, Maria sudah paham, Yesus mengerti apa yang diharapkan Maria dari dirinya. Jadi ketika Yesus berkata, apakah engkau daripadaku ibu? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh Maria. Maria malah bilang kepada para pelayan, apa yang nanti dikatakan oleh anak saya ini, lakukan. Karena Maria tahu Yesus bisa diandalkan. Yesus tidak bisa menangkap sinyal ada masalah dan dia bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah. Nah. Jadi kasih Tuhan ditunjukkan pada kepatuhan Tuhan terhadap kepada ibunya. Dan kasih Tuhan ditunjukkan dalam keberadaan dirinya yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan persoalan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelesaikan persoalan. Kasih yang mengatasi masalah. Tapi pada saat ini, hal ketiga yang mau Tuhan sampaikan untuk menjadi renungan kita, yaitu air berubah menjadi anggur. Ini air biasa, tapi bukan air biasa untuk diminum, ini air biasa untuk mencuci. Ini air kobokan, saya bilang bahasa sehari-hari saja. Ini air kobokan. Jadi bukan air untuk diminum, tapi ini untuk air untuk membersihkan yang kotor, air kobokan. Dengan air kobokan ini Tuhan mengubahnya menjadi anggur. Dan bukan anggur abal-abal, tapi anggur yang baik. Anggur yang baik. Dan itu diapresiasi betul oleh pemimpin pesta. Dengan berkata, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kalau dalam terjemahan aslinya itu yang diterjemahkan dalam bahasa aslinya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masa kini, itu kata yang baik ditambahkan ter. Engkau menyimpan anggur yang terbaik sampai sekarang. Terbaik. Jadi bukan biasa baik yang bukan hanya baik yang biasa-biasa, tapi ini baik yang terbaik. Itu kalau dalam bahasa aslinya diterjemahkan sesuai dengan bahasa kita sekarang di Alkitab bahasa Indonesia masa kini, itu yang baik tuh ditambah terbaik.
Jadi dari kobokan menjadi anggur, dari yang biasa menjadi terbaik, dari yang untuk hanya dipakai cuci-cuci menjadi yang terhormat, karena anggur itu minuman kehormatan, Bapak Ibu Saudara. Dari yang biasa menjadi yang bernilai. Peristiwa air menjadi anggur itu menjadi tanda yang menyatakan kemuliaan Allah. Karena Allah mengubah yang biasa menjadi yang terbaik. Karena Allah mengubah yang biasa menjadi yang bernilai. Karena Allah mengubah sesuatu yang dianggap hina menjadi yang terhormat. Menyatakan kemuliaan Allah karena karyanya yang mengubah. Karyanya yang memperbaharui. Karyanya yang menghadirkan sesuatu dengan kualitas yang tinggi. Dan karyanya itu dihadirkan bagi dunia. Karyanya itu dihadirkan di tengah-tengah dunia. Agar semua benar-benar kembali kepada citra Allah. Gambar dan rupa Allah menjadi baik di hadapannya. Yang selama ini rusak karena dosa. Yang selama ini rusak karena kejahatan. Yang selama ini rusak karena kesombongan. Keegoisan. Kemunafikan. Rusak, cemar, kotor, terkontaminasi. Allah bekerja. Allah bekerja. Memperbaiki semuanya itu. Mengubah, memperbaharui semuanya itu. Jadi air, peristiwa mujizat air menjadi anggur diangkat secara khusus oleh penulis Injil Yohanes untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Yesus hadir sebagai manusia adalah Yesus yang hadir sebagai pembaharu. Yesus yang hadir sebagai orang, sebagai Allah yang menggerakkan perubahan. Mengubah air menjadi anggur. Mengubah dari yang biasa menjadi yang terhormat. Mengubah yang hina menjadi yang sangat berharga nilainya. Yesus mengangkat derajat, mengangkat harkat dan martabat. Yesus memberikan harga. Memberikan satu harga yang menunjukkan penghormatan, kehormatan daripada sesuatu tersebut. Dan siapa, apa sesuatu itu? Dunia, ciptaannya, kita manusia. Maka gereja hadir untuk menyatakan kesaksian, untuk menjadi saksi tentang karya kemuliaan Allah. Kayak dikatakan pada ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Ia menyatakan kemuliaannya melalui karya yang mengubah, melalui karya yang merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Dan ini dunia masih banyak yang tidak baiknya. Masih banyak yang tidak bermartabat. Masih banyak yang hidup dalam kehinaan. Masih banyak yang hidup dalam cela. Masih banyak yang menjadi korban dari kekerasan, pelecehan. Ini dunia ciptaan Tuhan. Masih banyak yang rusak karena kejahatan dan dosa. Dan ini dunia mesti berubah. Kita mau atau tidak,
ikut dalam perubahan itu terserah kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah sedang bekerja untuk mengubah dunia ini. Sama seperti Ia mengubah air menjadi anggur. Yang tidak baik harus jadi baik. Yang gersang harus subur. Yang tandus harus menjadi hutan yang sejuk. Mereka yang terhormat harus menerima penghormatan. Allah bekerja menghadirkan keadilannya untuk mengatasi ketidakadilan dan penindasan yang dilanggengkan di dunia ini oleh karena dosa dan kejahatan. Allah menghadirkan kesejahteraan. Allah bekerja untuk menghadirkan kesejahteraan di dunia ini. Untuk mengatasi kelaparan, untuk mengatasi kekeringan, untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi karena dosa dan kejahatan manusia demi memuaskan ambisinya, demi memuaskan keinginan duniawinya. Allah bekerja menghadirkan perdamaian di dunia ini untuk mengatasi kekerasan, pelecehan, penganiayaan, perang, kerusuhan, kekacauan yang terjadi karena kemunafikan, yang terjadi karena kejahatan, yang terjadi karena ambisi, karena dosa, untuk memenuhi kepentingan dunianya sendiri. Kita tidak ikut itu, silakan. Allah tetap bekerja. Seperti dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia bekerja karena Ia mengasihi. Ia mengasihi dunia yang Ia ciptakan. Ia bekerja karena Ia mencintai, yang Ia bentuk, yang Ia tata, yang Dia atur. Tapi rusak karena dosa, Ia tetap mencintai dan bekerja untuk memulihkannya, untuk mengubahnya. Air menjadi anggur, kobokan menjadi anggur. Kita tidak mau ikut, silakan. Dalam pekerjaannya itu. Tapi jangan kita mengaku bahwa hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup yang memuliakan Tuhan seperti firman Tuhan yang berkata kepada kita saat ini adalah ikut dalam pekerjaan Allah yang mengubah dunia. Ikut dalam pekerjaan Allah yang mengubah dunia. Membawa damai Tuhan, membawa kebenaran Tuhan, membawa keadilan Tuhan melalui perilaku, melalui tutur kata, melalui sikap dan pemikiran. Dimanapun kita berada, kita melatih diri kita untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan perdamaian, menghadirkan kesejahteraan. Dimanapun kita berada, keluarga itu adalah ruang di mana kita terbiasa untuk bersikap adil. Itu adalah ruang di mana kita belajar untuk saling mensejahterakan. Itu adalah ruang di mana kita terbiasa membangun, membentuk diri menjadi anak-anak Allah yang membawa damai, keluarga. Dalam pergaulan, dalam pekerjaan, di gereja, dalam persekutuan. Lebih luas lagi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita dengan terlibat dalam pekerjaan Allah yang mengubah dunia. Setiap lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita berada, itulah dunia kita. Itulah dunia kita. Belajarlah, bersikaplah dengan adil. Belajarlah dan bersikaplah sebagai anak-anak Allah yang membawa damai. Belajarlah dan berusahalah untuk menghadirkan hidup sejahtera di setiap dunia di mana Tuhan hadirkan kita. Itu pekerjaan, itu sikap, kehidupan, perilaku, kehidupan yang menunjukkan kita ada dalam pusaran karya Allah yang mengubah dunia.
Kita berada dalam pusaran karya Allah yang mengubah dunia. Dan kita belajar, berusaha, mengupayakan, membentuk diri yang terbiasa, melakukan kehendak Allah. Itu kita ada dalam pusaran karya Allah yang mengubah dunia. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan kita saat ini. Sebagai konkret, nyata, wujud nyata dari kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tuhan memuliakan, Tuhan menghadirkan tanda-tanda yang memuliakan dirinya dengan menjadikan air menjadi anggur. Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan mengubah kehidupan dunia dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai. Dari yang hina dan celah menjadi terhormat, bermartabat, dan punya derajat. Itulah karya Allah. Sebagai tanda dari kemuliaannya. Dengan kasih-Nya Ia melakukan perubahan itu. Dan marilah kita bersama hadir dalam pusaran karya perubahan Allah yang mengubah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat. Jemaat kita menyanyi, ya Tuhan bimbing aku. Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli, sebagaimana yang dilakukan oleh seluruh orang percaya di segala zaman dan tempat, dengan hati dan dengan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan syafaat kepada Allah, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam kasih Tuhan, kami telah menerima firman. Bimbinglah kami Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan. Dalam setiap kehidupan, setiap tempat dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Kami dibimbing oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kuat, teguh, dan tangguh. Dalam beriman kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami. Agar kami dapat mempersembahkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Membawa hidup ini sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami membawa dengan sukacita. Kami membawa dengan penuh syukur. Kami membawa dengan penuh kerelaan. Kerendahan hati. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Menjadi baik, lebih baik. Semakin baik. Hadir sebagai terang dan saluran berkat Tuhan. Bagi keluarga. Bagi kehidupan persekutuan. Bagi pergaulan kami. Bagi kehidupan bermasyarakat. Bagi kehidupan bangsa dan negara. Bagi kehidupan seluruh dunia ini. Tuhan angkat kami untuk menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Melalui berkat-berkat Tuhan yang hadir melalui kami untuk mengubah dunia ini. Tuhan tolong. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Memohonkan berkat pemeliharaan-Mu menyertai kehidupan kami dan keluarga kami. Kuasa-Mu melindungi kami dan keluarga kami dalam menjalani kehidupan saat ini dan kehidupan ke depan Tuhan. Kami mohon pemeliharaan daripada-Mu. Kami mohon perlindungan daripada-Mu. Kami mohon hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Untuk kami melakukan tanggung jawab, tugas, pekerjaan, pendidikan kami. Tuhan tolong kami. Semakin terampil, semakin berhikmat dalam mengatasi masalah, persoalan yang ada. Dan kami semakin rendah hati. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Tuhan tolong kami. Kami juga berdoa agar kehidupan kami dan keluarga kami senantiasa boleh menikmati damai, sejahtera Tuhan, bahagia. Kehidupan kami dan keluarga kami cukup atas segala sesuatu yang dibutuhkan. Kasih Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan hadir untuk memelihara, untuk melindungi dan menjaga kami dan keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan, bagi anak-anak kami yang masih kecil, tumbuh kembang mereka, Tuhan tolong. Kiranya mereka sehat, kuat, menjadi anak yang baik, anak yang berpengertian. Tuhan tolong anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan tolong orang tua kami yang sudah ada di usia lanjut. Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, semangat dan sukacita, damai bagi mereka Tuhan. Saya berdoa bagi mereka Tuhan. Orang tua kami yang sudah berusia lanjut. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan tolong mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburlah mereka.
Jadikanlah kami gereja-Mu Tuhan, persekutuan-Mu ini Tuhan. Menjadi ruang di mana kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja. Membawa setiap permohonan, doa bagi mereka yang sakit. Atau bagi kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan berkenan mengabulkan, menyembuhkan, memulihkan mereka. Membawa doa kepada Tuhan bagi mereka yang berduka. Atau saat ini kami yang sedang berduka. Tuhan berkenan untuk mengabulkan, memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan bagi mereka yang sakit dan yang berduka. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tolong para pemimpin kami Tuhan. Tolong para pemimpin kami. Tolong para penyelenggara negara. Tolong para aparat, pegawai, segala komponen negara ini Tuhan. Segala unsur negara ini Tuhan. Bangsa, masyarakat. Berikan hikmat Tuhan. Berikan hikmat. Agar dalam setiap kapasitas dan porsinya masing-masing. Dengan hikmat daripada Tuhan. Dapat mengupayakan kehidupan yang lebih baik, lebih adil, yang lebih damai, lebih sejahtera. Terkhusus dalam menghadapi COVID-19 pandemi ini dengan dampaknya. Lebih kuat, bergotong royong, lebih solider, lebih saling menopang, lebih saling mengasihi. Dan para pemimpin kami dengan kekuasaan yang ada pada mereka. Berikan hikmat Tuhan bagi mereka untuk dapat mengelolanya dengan baik. Dengan hati yang tulus dan jujur. Penuh pengabdian kepada bangsa negeri ini. Agar mereka bisa bersikap adil, seadil-adilnya. Tuhan tolong para pemimpin kami. Tuhan tolong para jajaran di bawahnya. Tuhan tolong para aparat. Menghadirkan pertahanan keamanan bagi negeri ini. Tuhan tolong dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi para tenaga kesehatan. Garda terdepan dalam menghadapi dampak krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Tabah kuat. Sehat selalu. Dan dimampukan. Untuk terus bekerja dengan semangat dan sukacita. Tuhan tolong mereka. Tolong keluarga mereka. Lindungi ya Tuhan. Cukupkan apa yang mereka butuhkan. Lindungilah mereka Tuhan. Dan segala pekerjaan yang mereka lakukan menjadi berkat. Menjadi berkat. Bagi seluruh umat manusia dalam menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan. Kami sebagai jemaat Mahkota Hayat Pamekasan, kami sebagai jemaat Pancaran Kasih Kaliangat, kami sebagai jemaat GPIB, berada satu persekutuan GPIB sebagai gereja, mulai dari majelis sinode sampai seluruh jemaat-jemaat, pelosok sampai di kota-kota, Mopel dan Regio, segala unsur departemen, segala unsur unit misioner, warga jemaat GPIB, gereja Tuhan dimanapun berada, saudara seasas maupun gereja-gereja tetangga kami. Saya mohonkan kehadirat-Mu ya Bapa di sorga, ya Allah yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati gereja, memberkati persekutuan, pelayanan kesaksian gereja Tuhan. Dan terus senantiasa bekerja Tuhan tolong. Roh Tuhan memperbaharui gereja-Mu Tuhan. Untuk menjadi berkat. Membawa terang, membawa damai, keadilan Tuhan. Membawa sejahtera daripada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh nyata hadir. Utuh, menyeluruh, merata di dunia ciptaan. Sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan. Kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di sorga. Saya mohon gereja-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Roh Kudus senantiasa bekerja. Membawa damai sejahtera dalam persekutuan. Dalam pelayanan, kesaksian, dan keberadaan di tengah-tengah dunia ini. Saya berdoa kepada-Mu Bapa di sorga untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kesempatan kami menaikkan permohonan ini. Usaha pekerjaan kami Tuhan. Cita-cita harapan kami Tuhan. Kami hantar ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Kami membawa rencana kami. Harapan kami. Pergumulan kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan Kudus. Tuhan tahu yang terbaik. Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk mengupayakan apa yang kami harapkan.
Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk gagal. Ketika Tuhan mengizinkan kami itu belum lepas dari masalah dan pergumulan. Ketika Tuhan mengizinkan itu. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Dan ajarlah kami untuk menerima dengan sepenuh hati. Dan tetap menyadari kuasa-Mu yang menopang kami. Untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dengan berkat yang Tuhan sediakan. Yang memelihara kami. Yang mengantar kami dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Dari satu pengalaman-pengalaman yang lain. Dengan tetap penuh semangat dan sukacita. Dan dengan berharap penuh kepada-Mu Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus. Yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di sorga. Kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian telah dipersiapkan. Silakan. Nyanyian kesaksian pujian. Serahkanlah, serahkanlah. Bawalah segala susahmu, serahkanlah, serahkanlah. Bawalah segala susahmu, 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 serahkan
Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pengutusan. Diawali dengan pembacaan puisi oleh Saudara Anju. Cinta oleh Khalil Gibran. Apabila cinta memberi isyarat kepadamu, ikutilah dia, walau jalannya sukar dan curam. Dan apabila sayapnya memelukmu, menyerahlah kepadanya, walau pedang tersembunyi di antara ujung-ujung sayapnya bisa melukaimu. Dan kalau dia bicara padamu, percayalah padanya. Walau suaranya bisa membuyarkan mimpi-mimpimu, bagai angin utara mengobrak-abrik taman. Karena sebagaimana cinta memahkotai engkau, demikian pula dia akan menyalibmu. Sebagaimana dia ada untuk pertumbuhanmu, demikian pula dia ada untuk pemangkasanmu. Sebagaimana dia mendaki ke puncakmu dan membelai mesra ranting-rantingmu nan paling lembut yang bergetar dalam cahaya matahari, demikian pula dia akan menghunjam ke akarmu dan mengguncang-guncangnya di dalam cengkeraman mereka kepada kami. Laksana ikatan-ikatan, dia menghimpun engkau pada dirinya sendiri. Dia menebah engkau hingga engkau telanjang. Dia mengetam engkau dan membebaskan engkau dari kulit arimu. Dia menggosok-gosokkan engkau sampai putih bersih. Dia merembas engkau hingga kau menjadi liar. Dan kemudian dia mengangkat engkau ke api sucinya, sehingga engkau bisa menjadi roti suci untuk pesta kudus Tuhan. Semua ini akan ditunaikan padamu oleh Sang Cinta, supaya bisa kau pahami rahasia hatimu, dan di dalam pemahaman dia menjadi sekeping hati kehidupan. Namun, apabila dalam ketakutanmu kau hanya akan mencari kedamaian dan kenikmatan cinta, maka lebih baiklah bagimu kalau kau tutupi ketelanjanganmu dan menyingkir dari lantai penebah cinta. Memasuki dunia tanpa musim, tempat kau dapat tertawa tapi tak seluruh gelak tawamu, dan menangis tapi tak sehabis semua air matamu. Cinta tak memberikan apa-apa kecuali dirinya sendiri, dan tiada mengambil apapun kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tiada memiliki pun tiada ingin dimiliki, karena cinta telah cukup bagi cinta. Apabila kau mencintai, kau tak akan berkata, Tuhan ada di dalam hatiku. Tapi sebaliknya kau akan berkata, aku berada di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah menerima amanat pengutusan. Jadilah terang dalam kehidupanmu. Taklukkanlah dirimu dalam kuat kuasa Allah yang membawa pembaharuan. Dan tetaplah berpengharapan.
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan arahkan pikiranmu kepada Allah. Kembalilah ke dalam kehidupanmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.